Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kami dari Maktab Dakwah Sinaiyah Qadimah di Riyadh, Arab Saudi akan menyampaikan tentang satu pembahasan yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Pembahasan ini berkaitan dengan masalah iman. Iman secara bahasa berarti pembenaran hati. Adapun secara istilah, maka para ulama mengatakan bahwa iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yang artinya tasdiqun bil qalb, ya, pembenaran dengan hati. Jadi hati kita membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan dari berita berupa apa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian iqrarun bil lisan, artinya adalah kita mengikrarkan, ya, keimanan tersebut dengan lisan. Kita mengikrarkan dua kalimah syahadatain, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil jawarih. Artinya kita mengamalkan, kita apresiasikan keimanan tersebut dengan anggota badan kita dalam bentuk segala ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ya, seperti salat misalnya, ya, kita gunakan tangan kita, ya, gerakan tubuh kita ketika salat. Kemudian ketika menunaikan haji, kita menggunakan tangan kita untuk melempar jumrah, kemudian tawaf dengan anggota badan kita, dan begitulah seterusnya. Inilah tafsir atau makna iman secara terminologi atau secara istilah. Jadi mencakup amalan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, definisi dia tadi, ya, baik secara bahasa maupun secara terminologi bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari segi Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, kepada Allah, mereka itu bertawakal. Ayat yang mulia ini menunjukkan bagi kita sikap orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Keadaan orang-orang yang beriman ketika nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, dan juga mengisyaratkan bahwa iman seseorang bisa bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut Allah berfirman, zadathum imana, ya. Ketika ayat-ayat Allah disebut, dibacakan, maka iman mereka bertambah. Ini menunjukkan keadaan iman sebelumnya dalam keadaan di bawah itu. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka pun bertambah. Ya, ini merupakan dalil yang dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu
bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan seseorang la ilaha illallah, ya. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, ya. Yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu, rasa malu adalah merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Para ulama diantaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menulis dalam kitabnya yang besar, yaitu Syu'abul Iman, ya, cabang-cabang keimanan. Beliau merinci, ya, cabang-cabang keimanan yang dimaksud di dalam hadis tersebut, ya. Beliau mengumpulkan dari segala sumber, ya, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan beliau menyimpulkan serta merinci ada 77 cabang keimanan, ya. Di antaranya iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Sampai yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, ya. Fa illam yastati' fa bilisanih, ya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Jika dia juga tidak mampu, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan, ya, bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi kemungkaran. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan pelajaran juga bagi kita bahwa iman itu ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Ya, di sini Nabi bersabda, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman, yaitu pengingkaran seorang muslim atau mukmin terhadap kemungkaran dengan hatinya semata. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui definisi, ya, dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang iman, maka kita beralih ke rukun-rukun iman, ya. Kita tahu bahwa iman ini memiliki rukun-rukun, ya. Ibaratnya sebuah rumah, maka ada tiang-tiangnya. Ya, itulah yang disebut dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun iman ada 6. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, maka Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billah, ya, agar engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah cabang-cabang keimanan, jumlahnya adalah 6. Adapun cabang-cabangnya, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa iman memiliki 70 cabang lebih, ya. Para ulama sebagian mengatakan 77 cabang. Sebagian dari cabang-cabang keimanan tersebut ada yang berupa rukun, ya, seperti misalnya iman kepada hari akhir. Kalau seseorang, ya, tidak melengkapi cabang yang ini, yaitu cabang beriman kepada hari akhir misalnya, maka gugurlah keimanannya, ya, karena ini merupakan prinsip. Ada pula di antara cabang-cabang yang 70 lebih tadi, ada yang kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka tidak menggugurkan iman, hanya saja menyebabkan kefasikan. Seperti misalnya memuliakan tamu atau memuliakan tetangga, ya, bila tidak dilakukan menyebabkan kefasikan dia, tetapi tidak sampai menggugurkan keimanannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bisa jadi, ya,
pada diri kita atau pada diri seseorang terkumpul padanya cabang-cabang keimanan dan juga cabang-cabang nifak. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Ya, keadaan orang seperti ini dengan cabang nifak tersebut, ya, dia berhak atau akan mendapatkan azab di neraka. Karena apa? Karena dia memiliki cabang-cabang nifak, ya, yang tentunya berlawanan 180 derajat dengan cabang-cabang keimanan. Di satu sisi dia memiliki cabang-cabang keimanan yang lainnya. Maka kondisi orang tersebut, dia dengan kehendak Allah akan termasuk penghuni neraka, tetapi tidak sampai kekal karena dia masih memiliki cabang-cabang keimanan. Namun demikian keadaannya adalah tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin yang mutlak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan tentang pembatal-pembatal keimanan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mendapatkan berkah serta faedah untuk terutama saya sendiri dan ikhwah sekalian, para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijadikan termasuk orang-orang yang beriman sampai akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.